Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Di sini kami mahasiswa agribisnis angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi akan mempersembahkan sebuah video presentasi. Adapun video kali ini akan membahas tentang asosiasi pemasaran di Indonesia. Nah, di dalam video kali ini kami kelompok 1 kelas B Etika Agribisnis akan membahas tentang asosiasi pemasaran, yakni IMA atau Indonesian Marketing Association. Sebelum kita masuk kepada video pembahasan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1 kelas B Etika Agribisnis. Yang pertama ada Naftalia Koba dengan NIM 2003 1104 031. Yang kedua ada Asnisa Lain dengan NIM 2003 1104 032. Yang ketiga ada Ayu Tessa Tarigan dengan NIM 2003 1104 033. Yang keempat ada Antonio Simarmata dengan NIM 2003 1104 039. Yang kelima ada Helena Tarigan dengan NIM 2003 1104 041. Yang keenam ada Muhammad Sandri dengan NIM 2003 1104 042. Yang terakhir ada Vanessa Kapantau dengan NIM 2003 1104 059. Nah, itulah tadi teman-teman saya dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan masuk kepada video pembahasan materinya. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada pembahasan, yaitu pengertian asosiasi penawaran. Yang pertama, asosiasi adalah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga dibutuhkan pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan yang melibatkan seluruh panca indera. Kemudian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Kemudian asosiasi penawaran. Asosiasi penawaran adalah perkumpulan orang atau perusahaan yang memiliki kepentingan dan hasil output yang sama, yang kemudian membentuk hubungan atau pertalian antara gagasan dalam bidang penawaran hasil produksi kepada konsumen untuk meningkatkan keuntungan bersama. Berikutnya, Indonesian Marketing Association adalah sebuah organisasi yang berfokus menggerakkan aktivitas pengembangan pemasaran di Indonesia. Indonesian Marketing Association atau IMA berdiri sejak 20 Mei 1996 dengan dipimpin oleh Hermawan Kartajaya selaku pendiri yang menjabat sejak 1996 hingga 2002. IMA berpusat di DKI Jakarta. Organisasi ini didirikan untuk pengembangan profesi pemasaran di Indonesia yang dapat mendukung aktivitas perusahaan. Adapun kerja organisasi ini yaitu menciptakan inisiatif intelektual sehingga mampu menciptakan jenjang kerja dan memperbaiki praktek pemasaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari IMA atau Indonesia Marketing Association. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme. Yang kedua yaitu mengembangkan konsep pemasaran yang dinamis dan penerapannya dalam strategi bisnis. Yang ketiga yaitu menyebarluaskan pengetahuan tentang pentingnya konsep dan strategi pemasaran. Yang keempat yaitu mengadakan dialog dan kerjasama dengan pakar pemasaran. Dan yang terakhir yaitu membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Selanjutnya ada keanggotaan dari IMA atau Indonesian Marketing Association. Seperti yang kita ketahui bahwa IMA adalah sebuah organisasi yang berfokus untuk menggerakkan aktivitas pengembangan pemasaran di Indonesia yang berpusat di DKI Jakarta. Indonesian Marketing Association atau IMA telah berkembang dan IMA telah berdiri di 54 kota di berbagai provinsi. Beberapa di antaranya adalah IMA Aceh, IMA Denpasar, Bandung, Semarang, hingga Kota Batam. Adapun yang menjadi anggota asosiasi ini adalah para marketer perusahaan yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu seperti Samuel Pranata atau Eksekutif Bimarta Tilaar. Yang selanjutnya yaitu
Dr. Setio Rianto atau former Direktur Retail PT Pos. Dan yang terakhir ada Haryadi Kaimudin atau CEO Kala Automotive. Selanjutnya kita masuk dalam tugas Indonesia Marketing Association. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan serta bimbingan lewat seminar kepada para anggota guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemasaran. Yang kedua, melakukan pengawasan serta menegakkan etika bisnis yang berlaku kepada para anggota IMA. Yang ketiga, dalam masa pandemi ini, IMA memberikan bantuan kepada masyarakat dengan membagikan sembako. Yang keempat, melakukan evaluasi setiap tahun guna menjaga kualitas para marketer sebagai anggota IMA. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan pemerintah guna meningkatkan ekspor luar negeri. Kode etik yang digunakan asosiasi IMA. Kode yang pertama yaitu perilaku profesional. Anggota IMA akan dipandu atau dituntun oleh aturan dasar etika profesi, yaitu tidak melakukan pelanggaran dengan sengaja. Anggota memberi kebebasan kepada pelanggan untuk memilih di dalam keadaan tanpa paksaan dan konsisten sesuai etika bisnis yang berlaku. Anggota tidak harus berpartisipasi dalam proyek yang mempunyai konflik kepentingan tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada semua pihak yang terlibat. Kode yang kedua yaitu integritas profesional. Anggota harus memiliki integritas, mematuhi prinsip-prinsip dan spirit untuk meningkatkan reputasinya maupun reputasi profesional pemasaran dan menempatkan asosiasi ini pada posisi terhormat. Kode yang ketiga yaitu kejujuran profesional. Anggota harus berupaya keras untuk menjamin bahwa presentasi dari semua produk, layanan dan konsep dari perusahaan maupun dirinya dibuat secara jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Kode yang keempat yaitu kompetensi profesional. Anggota harus menerapkan standar profesional tertinggi di dalam profesinya sebagai pemasar, termasuk dalam mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Anggota juga wajib menjaga standar yang sama ketika bekerja dengan semua pihak yang terkait, termasuk untuk dirinya. Yang kelima, yakni keberhasilan profesional. Anggota tidak boleh membocorkan atau menggunakan untuk kepentingannya semua informasi rahasia mengenai perusahaan atau pelanggannya tanpa seizin yang bersangkutan, kecuali memang diharuskan oleh undang-undang. Yang keenam, yakni pengembangan profesional. Anggota harus berupaya keras meningkatkan pengetahuannya di bidang pemasaran dan mempraktekannya di Indonesia sebagai bagian dari kepentingan pengembangan ekonomi nasional, serta dengan sungguh-sungguh menyebarkan ke masyarakat luas. Yang ketujuh, yakni tanggung jawab sosial profesional. Anggota dalam menjalankan profesinya harus memahami perkembangan dalam masyarakat, khususnya mengenai masalah lingkungan dan sosial, dan secara konstruktif bekerja sama dengan pemerintah maupun masyarakat luas untuk mengupayakan solusi yang efektif. Yang kedelapan, ada pelanggaran. Anggota IMA harus secara sungguh-sungguh memahami dan menyepakati bahwa apabila dengan sengaja dan terang-terangan melanggar kode etik ini akan mengakibatkan diberhentikan dari keanggotaan IMA. Contoh penawaran yang beretika baik. PT Semen Indonesia dikatakan baik karena 1. Mengimplementasikannya serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. 2. Pedoman kode etik perusahaan ini digunakan sebagai landasan untuk membentuk dan mengatur tingkah laku yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip kesadaran etis dan perilaku etis sebagai bagian upaya menumbuhkan integritas yang tinggi. Contoh penawaran yang tidak beretika baik, PT Megasari Makmur dikatakan tidak baik karena 1. Melanggar kode etik di mana perusahaan ini tidak memenuhi prinsip kejujuran dalam etika bisnis. 2. Memproduksi produk yang mengandung diklorofos
dan profosur yang mengakibatkan keracunan pada salah satu konsumen pengguna produk dari perusahaan ini. Demikianlah hasil video presentasi dari kelompok kami. Kiranya video tersebut dapat bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai asosiasi pemasaran di Indonesia. Adapun kekurangan dalam video ini, saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf buat kekurangan tersebut. Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih dan salam sehat bagi kita semua. Selamat siang.